SIMA UI tahun 2018 tentang kesetimbangan. Senyawa yang dapat memutihkan pakaian, yaitu NaOCl, dapat dibuat dengan mereaksikan gas Cl2 dengan larutan natrium hidroksida sesuai reaksi sebagai berikut. Manakah pernyataan kesetimbangan yang tepat untuk reaksi tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu hal-hal yang mempengaruhi kesetimbangan ya. Pada asas Lekatelier, bahwasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang pertama itu adalah konsentrasi zat. Jika konsentrasi zat ditambahkan, maka pergeseran mengarah menjauhi zat tersebut. Nah, apabila konsentrasi zat dikurangi, maka pergeserannya mengarah zat tersebut. Contohnya A plus B menjadi C dengan fase misalkan di sini adalah gas, ini gas, C ini gas. Nah, dalam konsentrasi zat itu yang mempengaruhi kesetimbangan adalah pada fase gas dan aqueous ya. Nah, apabila zat A akan ditambahkan, akan mempengaruhi konsentrasinya mengarah menjauhi zat A, sehingga mengarah menjauhi zat A akan bergeser ke kanan. Nah, apabila B yang saya tambahkan akan mengarah menjauhi zat tersebut ya, berarti akan ke kanan juga ya. Nah, sebaliknya kalau C saya tambahkan berarti pergeserannya akan ke kiri. Terus kalau misalkan zat A nih saya kurangi, berarti akan mengarah ke dirinya, mengarah ke zat tersebut. Jadi zat A ini berarti ke kiri. Sedangkan yang B berarti sama ya, jadi ke kiri juga. Kalau misalkan yang C, maka akan mengarah ke kanan kalau kita kurangi konsentrasi zat C-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk faktor kedua itu adalah suhu. Nah, jika suhu dinaikkan, maka pergeseran mengarah ke reaksi endoterm. Jika suhu diturunkan, maka mengarah ke reaksi exo ya. Terus contohnya itu misalkan A plus B menjadi C dalam wujud gas semua ya, kayak gini. Dan reaksinya itu adalah reaksi endoterm. Terus yang kedua itu reaksinya adalah reaksi exotherm. Nah, jika kita lihat dalam reaksi endoterm, berarti kita bisa simpulkan bahwasanya A plus B menjadi C itu adalah reaksi endoterm. Apabila suhunya dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke kanan atau mengarah ke endoterm sendiri, karena A plus B sendiri itu menjadi C adalah reaksi endoterm. Nah, kalau misalkan diturunkan pada reaksi endoterm ini, maka pergeseran kimianya itu akan mengarah ke kiri. Artinya C menjadi A plus B ini adalah reaksi exotherm gitu ya. Kemudian kalau yang reaksinya itu reaksi exotherm, ini ya yang kedua ini, apabila suhu dinaikkan, maka akan mengarah ke kiri ya. Karena A plus B ini menjadi C adalah reaksi exotherm, maka C menjadi B plus A ini reaksinya adalah reaksi endotherm ya. Nah, kemudian untuk suhu diturunkan, maka reaksinya akan bergeser ke kanan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah volume. Untuk volume yang berpengaruh dalam fasenya itu hanyalah gas ya. Jadi aqueous tidak berpengaruh. Kemudian untuk volume dinaikkan, maka pergeseran mengarah koefisien yang tinggi pula. Sedangkan volume diturunkan, maka pergeserannya akan mengarah ke koefisien yang rendah pula. Contohnya A plus B menjadi C, ini gas ya, ini gas. Karena koefisiennya yang tinggi itu yang kiri, jika volumenya diperbesar maka akan bergeser ke kiri, sedangkan diperkecil volumenya akan bergeser ke kanan ya. Terus yang keempat itu ada tekanan ya. Sama halnya dengan volume, fasenya itu yang berpengaruh hanyalah gas, dan tekanan ini berbanding terbalik dengan volume. Jadi apabila tekanan dinaikkan, pergeserannya mengarah koefisien yang rendah. Terus kemudian kalau misalkan
Nah, kemudian untuk tekanan diperkecil, maka pergeserannya mengarah ke koefisien yang tinggi ya, atau yang banyak. Berarti kalau misalkan reaksinya contohnya sama seperti ini, itu kalau misalkan tekanan diperbesar maka akan bergeser ke kanan ya. Jadi kebalikan dari volume. Kemudian kalau misalkan tekanan diperkecil, maka pergeserannya itu akan bergeser ke koefisien yang tinggi, berarti ke kiri ya. Jadi volume dan tekanan itu berbanding terbalik. Terus yang kelima itu ada katalis. Nah, katalis ini tidak mempengaruhi pergeseran ke kanan atau ke kiri ya. Jadi katalis itu hanya mempercepat laju reaksi agar dicapai kesetimbangan, seperti itu. Oke, langsung aja masuk ke dalam soalnya di sini. Untuk reaksinya kita cek dulu ya, apakah sudah setara atau belum. Di sini Cl-nya ada 2, ini kanan juga ada 2 ya. Terus O-nya yang di kiri itu ada 1, ternyata di kanan itu ada 2 ya. Terus H-nya juga ada 2 ya di kanan, ternyata di kiri juga 1. Sehingga kita kalikan 2 seperti ini. Nah, ini sudah setara ya. Kemudian, manakah pernyataan kesetimbangan yang tepat untuk reaksi tersebut? Jadi, yang A ini reaksi bergeser ke kiri jika ditambahkan NaOH. NaOH itu kalau kita ionkan kan jadinya Na plus sama OH minus kan. Nah, OH minus itu kalau kita lihat itu di sini ya. Kalau ditambahkan, maka akan menjauhi OH minus sendiri sehingga akan bergeser ke kanan ya. Jadi kan dia menjauhi. Jadi akan bergeser ke kanan harusnya, bukan ke kiri. Terus konsentrasi NaOCl meningkat jika Cl- ditambahkan. NaOCl ini kalau kita ionkan kan jadinya Na plus sama ClO minus. Nah, ClO minus kan ini ya. Terus Cl minus itu ini. Nah, jika Cl minus ditambahkan, maka akan menjauhi Cl minusnya sehingga akan bergeser ke kiri. Maka dari itu ClO minus ini akan berkurang ya, bukan meningkat. Berarti jawaban yang B itu salah. Kemudian jika volume ditingkatkan, reaksi akan bergeser ke kanan. Kita lihat untuk volume di sini yang berpengaruh adalah gas saja ya. Kalau kita lihat di sini ada Cl2. Nah, jika volume ditingkatkan, reaksi bergeser ke arah kanan. Karena yang kanan itu gak ada yang berpengaruh, sehingga kan koefisien yang tinggi kan pada Cl2 saja ya, di kiri. Artinya nanti harusnya kalau volumenya ditingkatkan akan mengarah ke kiri, bukan ke kanan gitu ya. Berarti ini juga salah ya, yang C. Kemudian volume tidak berpengaruh terhadap reaksi. Harusnya berpengaruh ya. Nah, kemudian yang E, penurunan tekanan membuat reaksi bergeser ke kiri. Penurunan tekanan berarti dia akan bergeser ke koefisien yang tinggi. Di sini koefisien yang tinggi hanyalah Cl2 ya, karena di kanan nggak ada fase gasnya, maka bergeser kesetimbangannya itu akan ke kiri ya, bukan ke kanan. Berarti yang E ini benar ya harusnya. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E gitu ya. Oke, apabila ada yang ingin didiskusikan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.